Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sesal terdalam dia yang mencurangimu. Sesal terdalam dia yang mencurangimu. Sora akan selalu ingatin bahwa pembaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonat sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Dan kamu gak usah baper-baper amat kalau di video ini ada yang gak cocok ya, namanya banyak orang. Oke, kita lihat dulu ya, sesal terdalam dia yang mencurangi kamu ya. Teman-teman, di sini ada energi cheating. Jadi jelas ya, yang mencurangi kamu ini adalah orang yang mungkin banget ada pengkhianatan sama kamu ya. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik kamu. Mungkin ada orang ketiga, ada hal-hal yang tidak dia ungkapkan. Ada juga kebohongan-kebohongan yang selama ini dia simpan. Jadi ya, itu kan tindakan curang namanya ya. Nah, curang itu macam-macam. Gak harus dia mengkhianati dengan orang ketiga. Ternyata dia bohongin kamu, sembunyiin sesuatu dari kamu gitu ya teman-teman. Nah, dan sebagainya ya. Ini bisa saja menjadi luka yang dalam karena kamu merasa dikhianati atas ketidakjujurannya ya. Dan hasilnya karena begitu banyak kebohongan, mungkin begitu banyak hal yang tidak diungkapkan. Terus di sini juga ada yang namanya dia, banyak dari mereka itu yang ketika berbohong itu tapi pintar untuk menutupi bohongnya sehingga memanipulasi gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, hubungan kalian itu menjadi penuh dengan toxic connections ya sebelumnya, oke? Dimana ada manipulasi, itu kan keluar kata-katanya manipulasi, gaslighting ya. Dia yang salah tapi seolah-olah kamu yang salah teman-teman. Nah, ini kayak situasi yang dimana dia itu menyalahkan kamu padahal mungkin dia yang salah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sehat teman-teman. Jadi ada koneksi yang tidak sehat di sini. Bisa saja banyak membawa kamu sedih, banyak membawa kamu merasa kecewa gitu ya. Dan akhirnya, karena kamu juga tahu bahwa hubungan ini pada ujung-ujungnya nggak jadi sehat, nggak jadi sesuatu yang positif, akhirnya mungkin kamu juga memilih untuk keluar dari hubungan ini gitu ya. Tapi gimana pun juga ya, mencoba untuk keluar dari hubungan ini tuh seperti ada suatu benang merah ya, atau ada suatu benang takdir yang kayak mengikat kalian berdua gitu ya. Kenapa? Karena memang ya, kalau Sora lihat di sini selalu kembali lagi ke titik yang awal ya, kembali lagi ke titik yang memang bertemu lagi. Jadi kayak ini sudah tahu nggak sehat atau bukan sesuatu yang positif, tapi seperti selalu tidak bisa lepas, selalu seperti kembali satu dengan yang lain. Karena di sini memang secara energi ya, entah kamu sadari atau tidak, dia di bawah alam sadarnya, kamu di bawah alam sadar kamu, itu masih punya energi yang pingin mengikat. Kamu masih ingin mengikat dia, dia masih ingin mengikat kamu ya. Jadi kayak ada energi yang dipercayai sama kalian sebagai energi jalan takdir sama-sama ya. Walaupun sebenarnya tanda-tanda dari red flags itu udah banyak kelihatan. Tanda-tanda dari bendera merah tuh udah banyak kelihatan. Bendera merah itu apa maksudnya? Tanda-tanda kalau dia itu kurang baik, tanda-tanda yang berbahaya. Nah, tapi masalahnya memang keluar dari suatu pola yang negatif, keluar dari sesuatu yang kita tahu nggak sehat tapi itu mengikat kita, itu memang tidak mudah gitu ya. Kalau soal lihat di sini, sebenarnya sudah banyak pertandanya, sudah banyak gejala-gejalanya. Tapi kalau soal di sini, keinginan diri untuk keluar dari ikatan itu memang nggak cukup kuat untuk melepaskan pada akhirnya. Karena di sini perasaan itu terlalu dominan, terlalu banyak dipakai kalau Sora lihat di sini ya. Tanpa bermaksud menyalahkan, Sora hanya baca energi apa adanya. Apalagi kalau Sora lihat di sini, memang ada takdir karma di antara kalian. Teman-teman, konon ya, orang berjodoh itu pun ada alasannya ya. Kita seperti apa akan dipertemukan dengan orang seperti apa. Jadi kalau memang kamu merasa ini bacaan untuk kamu, tolong diterima dengan lapang dada, tidak langsung marah-marah atau membantah atau gimana gitu ya. Kenapa kita bisa bertemu dengan cinta yang mungkin tidak sehat atau tidak bagus atau lala-lala gitu ya. Lebih bagus ambil itu sebagai satu introspeksi diri. Kenapa ya kok bisa percintaan saya seperti itu di dalam hidup saya? Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah bukan karena faktor kebetulan, teman-teman.
Di sana ada faktor takdir, ada faktor destiny, jalan hidup takdir kita gitu loh ya. Yang mana kita berkontribusi juga dalam hidup kita itu. Ya, mana itu mungkin sekali adalah gabungan dari banyak karma kita sebelumnya misalnya. Apalagi untuk kalian yang percaya sama konsep yang namanya past life dan ada konsep akumulasi dari suatu sikap tertentu ya. Jadi coba direnungkan daripada langsung menyalahkan, renungkan apa bagian kita yang bisa kita perbaiki. Oke, aku lanjut dulu. Oke. Di sini juga ada memang apa namanya bagian dimana sekarang sangat mungkin sekali banyak dari kalian atau dia yang mungkin sudah pasrah ya, terserah deh mau gimana universe membawa hubungan ini pada akhirnya. Orang ini mungkin saja sudah kamu coba untuk tinggalkan, walaupun energi kalian saling mengikat gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini belum selesai dengan kamu. Artinya apa? Meskipun memang ini hubungan yang nggak sehat, dia mungkin ada salah sama kamu gitu ya. Kamu juga sudah berusaha meninggalkan dia. Pergi di sini ada third party situation yang sangat kuat. Tapi kalau soal di sini, not over their ex. Artinya apa? Orang ini belum selesai sama kamu. Orang ini belum selesai sama masa lalunya. Orang ini belum selesai dengan hatinya dan perasaannya ke kamu, teman-teman ya. Sehingga orang itu memang berjarak sama kamu gitu ya. Cuman kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu merasa gimana ya? Kalau surat di sini, orang ini merasa kayak terkejut gitu ya. Kalau ternyata dia bisa punya perasaan ke kamu, dan kalau Sora lihat di sini, banyak emosi-emosi yang selama ini tidak dia sangka dia akan merasakan itu dari kamu, teman-teman. Ya. Jadi bisa saja orang ini pingin bikin pergerakan orang ini atau pengakuan orang ini gitu ya. Pada akhirnya adalah tentang sesuatu yang apa namanya mengejutkan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini bukan sesuatu yang kalian harapkan bisa datang dari orang ini, teman-teman ya. Jadi bisa saja dia ingin mengungkapkan perasaan dia yang selama ini kamu nggak tahu. Kalau ternyata dia punya perasaan seperti itu, kamu selama ini nggak tahu kalau dia itu ternyata apa namanya sangat-sangat punya perasaan yang kuat. Ini bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi sebenarnya pergerakan dia nanti pada akhirnya adalah sesuatu yang juga mendadak ya, teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini pun cuma tahu dia ada energi kerinduan sama kamu. Walaupun sebenarnya orang ini tuh masih bingung, kedepannya kita akan seperti apa ya? Hubungan kita akan seperti apa ya? Tujuan akhirnya pada gimana ya? Akan jadi gimana ya? Orang ini tuh masih belum tahu, masih bingung, masih stagnan sama hidupnya, masih stagnan sama perjalanan hidupnya juga, ya. Belum tahu apa rencananya ke depan. Yang dia tahu cuma satu, ada energi dia kangen sama kamu, dia belum selesai sama kamu. Dan banyak hal yang memang harus masih dibicarain. Sorry. Yang mungkin mau dibicarain sama kamu ya, teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh lagi banget mantauin kamu, ya, masih lagi fokus banget ngeliatin kamu, oke? Orang ini lagi mantengin mungkin sosial media kamu, dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh masih menyimpan perasaan mengagumi kamu. Teman-teman kemarin ada yang komen ya, bahwa aduh Sora, tapi ini nggak kejadian lalala dan sebagainya. Sora akan tekanin lagi bahwa teman-teman, terkadang tidak semua kartu untuk kamu. Ya mungkin 1 atau 2 kartu aja untuk kamu, atau justru semua kartu untuk kamu. Gitu ya teman-teman. Tolong dong dilihat kondisinya. Gitu ya teman-teman ya. Tolong please mengerti dan memahami yang namanya konsep pembacaan umum, bukan pribadi. Kalau kamu mau energinya fokus ya cuman kamu doang, pembacaan pribadi berbayar aja. Nggak harus sama Sora kok. Mungkin bisa sama tarot reader lain yang kamu suka. Bebas ya. Kalau mau suka sama aku silahkan gitu ya. Orang ini ternyata masih punya energi kekaguman sama kamu ya teman-teman. Dan sebenarnya perasaan dia itu campur aduk. Perasaan dia merasa bersalah, perasaan dia kepikiran sama kamu, itu tuh perlahan tapi pasti mulai membawa yang namanya energi. Lama-lama makin situasinya tuh makin nggak langsung ya, nggak serta-merta langsung gitu ya. Cuma makin lama dia ngerasa situasinya itu semakin membuat dia intens kangennya sama kamu, intens kepikiran sama kamu, merasa bersalah sama kamu gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, dia sudah berusaha untuk menahan-nahan itu semua tapi terasa sangat sulit. Kita lihat dulu, selain ada kondisi dia itu cheating atau dia ada bohong sama kamu, ada kendala apa lagi di antara kalian? Kita coba lihat ya.
Yang pertama, memang orang ini tuh bermasalah sama namanya komitmen sebenarnya ya. Dia suka sama kamu, dia mungkin juga punya perasaan sama kamu. Tapi memang dia punya masalah dengan komitmen ya. Dia punya masalah dengan tanggung jawab komitmen. Entah dia memang belum siap secara mental, belum siap secara jiwa. Ternyata dia masih senangnya bebas, teman-teman gitu ya. Karena kalau soal di sini ini memang benar-benar pure murni masalah komitmen ya, fokus ya, karena mungkin memang kedewasaan secara mental, kesiapan untuk fokus, dan mungkin kamu punya value sama dia beda gitu ya, paham nggak? Ada perbedaan kalian dalam melihat prinsip masing-masing, itu yang jadi dominan. Dan selain di situ juga di sini ada yang namanya masalah masalah juga mungkin kesuksesan ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat, orang ini itu mungkin saja masih belum cukup sukses, masih belum cukup berhasil, masih belum cukup siap kesuksesan dia itu untuk mendukung dia untuk punya komitmen. Dan ini juga adalah orang yang memang keluar masuk dalam hidup kamu. Artinya orangnya belum stabil. Kenapa? Karena memang pikirannya dia, moodnya dia itu masih gonta-ganti terus, masih sangat-sangat moody ya. Intuisinya dia, ada sikap dia yang cuek juga gitu ya. Walaupun itu memang tidak melepaskan perasaan dia sama kamu ya. Kita lihat siapa orang ini. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung romantis, pandai mengambil hati kamu, kayak gitu ya. Dari awal juga mungkin banyak pandai mengambil hati. Kamu berdiri dengan seorang divine maskulin, ya. Lalu di sini juga ada situasi di mana orang ini, kalau yang Sora lihat di sini, awalnya kamu tuh dekat sama dia mungkin hanya sebatas teman aja, sekedar curhat-curhatan aja, kayak gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, teman-teman. Dan kalau Sora lihat, orang ini itu cenderung sukanya sendirian, orang ini itu sukanya mandiri, orangnya itu sering menjaga jarak sehingga tidak mudah untuk dideketin, kayak gitu ya. Dan beberapa itu memang sudah mungkin sebelum sama kamu pun udah lama sendirian ya, atau mungkin beberapa di sini memang mungkin sudah berumur tapi mungkin lama sendiri, kayak gitu ya teman-teman. Lalu kenapa dia itu, kalau Sora lihat di sini, nyesel untuk mencurangi kamu ya teman-teman. Kalau Sora di sini beberapa dari mereka itu menyadari bahwa, kalau Sora lihat, orang ini tuh mulai menyadari kalau dia tuh sebenarnya lebih bagus sendiri ya. Dia sadar kalau dia itu belum siap sama yang namanya komitmen ya. Itu pertama. Yang kedua, dia itu ternyata kesendirian itu membawa dia kepada perasaan dia itu tidak bisa memutuskan koneksi dia sama kamu dari sebelumnya. Artinya memang kalau Sora di sini, banyak dari kalian yang udah punya koneksi dari past life. Memang hubungan ini pun gak gampang untuk di let go, karena memang ada energi hubungan dari past life ya teman-teman, tuh kan. Sehingga memang masih banyak hal yang harus dikelarin. Di sini juga memang ada urusan karma di antara kalian, atau ada hal-hal yang belum selesai diomongin teman-teman di antara kalian. Ada unfinished business lah gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga, tapi di satu sisi lain, perasaan romansa dia sama kamu itu masih sangat-sangat kuat. Perasaan romansa dia sama kamu masih ada di sana ya. Walaupun dia itu player gitu ya, walaupun dia itu memang tipenya memang dasarnya nggak bisa serius gitu ya, banyak yang nggak bisa serius, tapi di satu sisi lain, orang ini tuh merasa terikatnya kuat banget sama kamu teman-teman ya. Merasa terikat kuat, merasa kangen, merasa rindu gitu ya. Oke. Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu menjauh dari kamu itu hanya ingin menenangkan pikirannya supaya dia bisa lebih nggak mumet ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, proses ini juga membantu dia untuk melihat bagaimana seharusnya dia bisa lebih baik dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Dan dia menyadari bahwa ternyata kamu itu membawa energi ketenangan dan kedamaian buat dia ya. Jadi ketika tidak ada kamu, dia merasa hidup dia itu lebih nggak tenang, lebih nggak damai, karena memang ada satu hal dia ngerasa bersalah, dan kedua, kamu punya energi ketulusan sama dia gitu ya. Sehingga kamu bantu untuk dia tuh bisa ngerasa tenang dan damai ya. Orang ini menyembunyikan teman-teman. Jadi meskipun di depan itu dia kelihatannya baik-baik aja tanpa kamu ya, tapi sebenarnya di dalam dia mulai menyadari bahwa perasaan ini bukanlah perasaan biasa. Koneksi ini bukanlah koneksi yang biasa. Di sini ada koneksi yang kuat gitu ya. Karena sebenarnya dia sangat-sangat sering kepikiran kamu,
sangat kangen sama kamu gitu ya. Terus habis itu juga kalau yang Sora lihat di sini, dia itu jadinya punya energi, dia itu menderita ketika nggak ada kamu teman-teman ya. Memang ada apa dengan hidupnya ketika nggak ada kamu ya. Yang pertama teman-teman, yang berdampak itu adalah area memang keuangan di dalam kehidupan dia ya. Jadi dunia itu penuh keseimbangan teman-teman. Ketika salah satu area bermasalah, yang lain akan kena ya. Karena mungkin banget kamu selama ini membantu finansialnya dia, atau kamu menyupport dia gitu ya, bantu ngarahin ya teman-teman ya. Karena dia berasa banget semenjak hubungan dia bermasalah sama kamu atau ada kendala, itu finansial dia langsung kena ya. Banyak yang mengalami sulit atau bermasalah keuangannya gitu ya. Dan kalau Sora di sini, dia itu banyak ngalamin stres gitu ya, banyak stres karena ada perasaan merasa bersalah, kepikiran tentang kehidupan dia yang tiba-tiba keadaan keuangan aku kok kayak gini, terus jadinya nggak tenang gitu ya teman-teman. Dan akhirnya banyak di sini yang punya masalah kesehatan baik secara fisik ataupun secara mental gitu ya. Jadi dia merasa ini ada koneksinya sama kamu gitu loh. Kenapa? Kan di batin dia yang terdalam, dia tidak bisa melepaskan kenyataan kalau kalian itu ada koneksi secara spiritual. Jadi otomatis ada pesan batin atau telepati batin di antara kalian yang bisa sangat-sangat dia rasakan. Tuh, dia juga kayak kerjanya nggak mood karena kamu tuh salah satu yang banyak bikin dia inspirasi dia dalam bekerja, inspirasi dia dalam berkarya gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat, dia ingat kembali dari awal perkenalan sama kamu seperti apa, bagaimana kamu selama ini berusaha mengerti dia, berusaha memahami dia gitu ya teman-teman. Dan dia menyadari bahwa kehancuran ini semua karena ada third party situations ya. Tapi itu tidak bisa melepaskan, ya itu tadi perasaan dia, koneksinya dia sama kamu tuh seperti apa. Apalagi berjalan dengan waktu, semakin terasa jelas bahwa koneksi jiwa dia tuh sama kamu masih ada dan sangat kuat. Oke, kita lanjutkan. Yang dia inginkan lalu ke depannya seperti apa terhadap hubungan ini. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia ingin merekonsiliasi hubungan kalian. Ya, kalau Sora lihat di sini, ada keinginan dia untuk bisa rekonsiliasi karena ada kepikiran. Yang kedua, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu berharap ya, walaupun memang terkesan sangat-sangat sulit, kayak hampir-hampir nggak mungkin gitu ya, atau mungkin bukan sesuatu yang baik, tapi dia itu tadi ya, ingin jadi energi sama-sama teman-teman ya. Dia berharap masih bisa diperbaikin gitu ya. Nah, lalu pasti pertanyaannya Sora, tapi kalau dia masih ingin perbaikin gitu ya, apakah memang potensi hubungan ini masih bisa diperbaiki? Kita akan coba lihat ya. Teman-teman, di sini memang ada koneksi secara soulmate ya, ada pasangan jiwa, atau di sini ada koneksi secara twin flame. Oke. Memang di sini ada hubungan yang romantis di antara kalian. Jadi apakah memang ini masih bisa diperbaiki teman-teman? Kalau Sora lihat di sini, ini pun kalau bisa diperbaiki bukan sesuatu yang memang prosesnya mudah atau gampang, butuh untuk di healing, butuh untuk diproses gitu ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat, mungkin nggak ini hubungannya diperbaikin? Mungkin, tapi di sini harus ada proses dulu penyelesaian teman-teman. Kalau yang Sora di sini ada proses penyelesaian dulu, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kalian banyak yang masih butuh untuk waktu untuk menyembuhkan diri kalian sendiri, ya. Dan sebenarnya memang tidak bisa dipaksakan, walaupun soulmate itu bukan berarti harus sama-sama ya teman-teman. Kalau sebenarnya kalau Sora di sini, ini kebebasan, keputusan balik atau enggak ini ada kebebasan di tangan kamu ya. Kamu yang menentukan apakah kamu masih mau menerima dia atau masih atau mau melanjutkan dengan orang ini. Apapun keputusan kamu itu gitu ya teman-teman, ada resikonya ya. Kalau kamu memutuskan gak sama dia pun mungkin ada resikonya, kamu harus move on terus ya. Kamu mungkin nanti bisa saja kalau kamu sama dia mengulang hal yang sama, tapi kalau enggak gitu ya, bisa saja ternyata dia jadi berubah lebih baik dan kamu melewatkan kesempatan itu. Tapi kan setiap orang punya teman-teman intuisi sendiri, punya keinginan sendiri. Kalau Sora lihat di sini, masalah yang mesti dikelarin itu memang masalah-masalah yang sama, teman-teman. Ya, prosesnya akan sangat banyak yang namanya proses-proses untuk mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi, kalau kamu memang mau ya untuk lanjut sama orang ini, banyak banget kerja keras yang harus diberesin, dan itu bukan perkara mudah dan bukan perkara sebentar, gitu ya. Ada proses-proses panjang di sana. Jadi kalau yang Sora lihat,
Ambil waktu dulu untuk kamu bener-bener pikir dulu gitu ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini, karena memang dari kalian banyak yang belum siap ya. Jadi kalau Sora di sini memang masalah timing juga ya. Dan kalau Sora lihat, silahkan juga minta dukungan dari orang-orang di sekitar kamu. Kalau memang belum siap, kan kamu nggak harus bilang iya sekarang kan, tapi kamu masih bisa ambil waktu, siapkan dulu diri kamu, siapkan dulu pikiran kamu untuk ambil keputusan di saat yang tepat. Kalau sholat di sini kalian memang belum dalam tanda kutip belum siap dengan hubungan sebenarnya dengan siapapun, karena memang masih banyak lukanya. Jadi mau dia kayak mau orang baru, kalian banyak yang belum siap. Itu sih kalau yang Sora lihat ya, masukannya itu. Jadi tapi Sora akan ngomong fair apa adanya. Apa yang terjadi ini memang adalah bentuk dari past life connection di antara kalian, karma memang dari kehidupan sebelumnya. Kalau memang kalian mempercayai konsep itu, kalau yang Sora baca. Jadi ya nggak ada yang bisa dilakukan selain memang menerima dengan lapang dada bahwa ini adalah perjalanan kehidupan kalian juga gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, tapi mohon dipelajari dulu, direnungin dulu ya, jangan langsung suaranya diserang. Oke, karena hidup kita itu tidak gini loh, nggak, kita tahu kan nggak ada hal yang kebetulan dan random di dunia ini. Ya, di sana ada energi sebab akibat juga. Jadi daripada menyalahkan, lebih bagus kita lebih banyak introspeksi diri supaya kedepannya bisa lebih baik. Kalaupun sekarang jadi perkara, supaya kalau sampai kita ada di kehidupan yang kedepannya lagi pun kita tidak harus terulang dengan masalah cinta yang sama. Ya, kotanya soalnya dia akan datang ya, pergerakan ada gitu kan. Soalnya udah ngomongnya pergerakan akan kemungkinan ada. Kita lihat dulu zodiak yang mungkin terungkap. Ya. Oke, bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Sun, Moon, Rising, Venus dicek ya. Libra, Taurus, Sagittarius, Gemini, Aries, Virgo, Scorpio, dan ada Aquarius. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat untuk alfabet yang terungkap ya. Cek ya, ini bisa nama kamu, nama depan, nama kalian, namanya mengandung alfabet ini teman-teman, plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang ingin beli gelang ya, di gelang clear quartz ini masih bisa ya teman-teman, dipesan sekarang juga ya, untuk membersihkan titik-titik cakra di tubuh kamu. Sekarang stoknya berkurang terus dari setengah. Ini bukan cuman kristal teman-teman, ini udah Sora booster dengan energi healing ya. Jadi silahkan, ini untuk membantu trauma-trauma di alam bawah sadar juga, energi yang keblocking juga. Terus habis itu di sini juga otomatis kalau energi kamu nggak bagus teman-teman, aura kamu nggak akan jadinya nggak bagus, dan itu akan berdampak sama area hidup kamu yang lain. Jadi untuk kamu yang pingin cinta yang lebih baik, pingin kehidupan yang lebih baik gitu ya, silahkan dipesan. Teman-teman juga banyak yang udah beli, udah pesan, udah rasakan fungsinya. Tapi ini bukan jimat ya teman-teman, ini bukan ketok magic, jimat segala sesuatu jadi lebih baik dan sebagainya. Ini adalah pure untuk membantu kamu dalam menjalankan proses kehidupan kamu ya, bukan jimat, bukan pelet, bukan susuk. Ini cantik banget, tidak dijual terpisah. Bulan lambang perubahan dan lambang intuisi, bulan bintang lambang dari harapan. Ini cantik banget nih rantainya, hati-hati gitu ya. Ada yang udah dibeli sampai keluar sih kemana, yang bawa ke Hong Kong, kemana. Harganya 240.000 di Instagram, di Tokopedia, linknya ada di kolom deskripsi bawah atau di pin komen ya. Harganya menjadi lebih mahal kalau di Tokopedia karena ada komisi yang dipotong oleh Tokopedia. Oke, yang harganya lumayan. Jadi pesan selagi masih ada, karena saya tidak bisa menjanjikan adanya yang namanya restock. Oke, karena aku nggak tahu. Lihat nanti kondisi apakah barang masih ada, gimana. Jadi kalau sekarang lagi ada, ayo beli. Kamu juga bisa nyicil pakai kartu kredit, atau kamu bisa nyicil pakai kredivo di Tokopedia. Jadi kamu investasi untuk diri kamu sendiri ya. Untuk teman-teman cowok bisa loh belikan ini untuk pasangannya. Oke, RXW, RM, YEF, EPJ, KCZ, SXA. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main di channel pertama Sora yang Tarot. Bye-bye.